Pemirsa, beberapa waktu lalu beberapa anak dari Jenderal TNI Ahmad Yani, yakni Untung Mufreni Ayani, Irawan Suraidi Ayani, dan juga Amelia Ayani mendatangi Mahkamah Agung. Mereka melakukan judicial review terhadap instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023, kemudian juga keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 dan Kepres nomor 4 tahun 2023, di mana disebutkan bahwa pemerintah mengakui kesalahan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat atas peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan 1966, di mana negara memberikan imbalan ganti rugi. Saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama peristiwa 1965. Ya pokoknya keturunan PKI itu akan diberikan santunan, ya kan? Santunan kalau tidak salah 4 generasi. Saya aja bacanya udah males saya, betul ya, males. Cuman hati kita tidak bisa terima. Dengan adanya impres itu menunjukkan pemerintah meminta maaf kepada PKI. Jadi yang salah itu bukan PKI, tapi yang salah itu TNI, dan pengorbanan ini tidak ada artinya. Sepertinya itu yang membuat berat di masa lalu itu ternyata mengundang kontroversi yang sangat serius ya. Fokus sekarang orang itu tentang peristiwa 6566 gitu. Kalau kemudian Pak Jokowi kemarin negara minta maaf untuk itu, siapa sebenarnya yang disalahkan dalam hal ini? Orang bertanya apakah PKI-nya, apakah TNI, atau karena PKI sendiri juga punya peran dalam membantai para kiai-kiai, dan itu banyak catatan sejarah soal itu. Jadi saya kasih 2 poin aja. Pertama, konflik 65 itu punya 2 aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal adalah persaingan politik. Jadi kita sebut ini persaingan politik antara PKI dan TNI yang ingin menguji Bung Karno pihak mana, TNI atau PKI. Gampangnya begitu tuh. Jadi ini 2 kekuatan politik yang bersaing. Tentu ABRI punya senjata, PKI punya senjata nggak punya, bahkan sedang mempersiapkan angkatan kelima. Jadi sebetulnya secara masif PKI, saya sebut PKI ya, bukan komunismenya ya. Jadi partai ini memang punya ambisi untuk menguasai Indonesia karena satu paket dengan perubahan politik di Asia Tenggara, di mana partai-partai komunis lagi tumbuh di situ. Jadi itu intinya. Karena itu bagi TNI itu tantangan PKI itu mesti dihadapi sebagai tantangan politik. Nah, TNI justru juga mengkonsolidasi diri. Jadi 2 kekuatan politik bersaing untuk memperoleh semacam kalau sekarang restu dari Presiden Soekarno tuh. Mau pilih yang mana tuh? Nah, keadaan ini kemudian dibaca oleh publik internasional, terutama Amerika Serikat, dan masuklah di situ kepentingan Amerika Serikat tuh. Satu ya, ini sebetulnya siapa sih korbannya, kan gitu ya, Mbak. Yang mulai siapa? Pasti ada sebab dan akibatnya kan, pasti kan. Nah ini kalau Kepres itu bilangnya pemerintah harus mau meminta maaf, terus ada santunan untuk anak-anak keturunan PKI, malah saya dengar itu ada 4 generasi yang akan ini. Kami ini sebetulnya korban ya. Kami lihat ayah kami atau dibunuh di depan kita, di depan anak-anaknya, diseret-seret sampai keluar, dibawa ke lubang buaya, masukin ke sumur lubang buaya. Itu apa bukan pelanggaran HAM ya? Saya sih cuma mau tanya itu aja. Nah terus jangan diputar balikan lah sejarah itu. Ya. Anak-anak keturunan PKI itu dia dia bisa masuk ke pemerintahan, dia bisa masuk ke kabinet, dia bisa masuk ke DPR atau kemana saja. Ya kami juga nggak pernah ribut kok, tidak pernah ribut. Tapi begitu kami lihat ada Kepres sama Inpres, itu udah jadi produk hukum, ya kami harus mengambil jalur hukum juga. Makanya kami menghubungi Pak Alamsyah, salah satu pengacara kami, ya untuk mengajukan gugatan kami ke MA bahwa itu nggak benar itu, jangan diputar balikan lah sejarah. Baik.
Pak Saya Untung. rasa itu ya Mbak ya. Oke, Pak Untung, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa mengenai ada 1 Inpres dan juga ada 2 Kepres. Ini sebenarnya memuat apa Pak? Dan poin yang kemudian akan diajukan atau judicial review, poin-poinnya apa saja sebenarnya yang akan diajukan dari pihak Bapak? Pemerintah bak minta maaf ke anak PKI, anak Jenderal Ahmad Yani Meradang, Kepres Jokowi digugat. 3 anak Jenderal Ahmad Yani yakni Untung Mufreni Ayani, Irawan Suraidi Ayani dan Amelia Ayani mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, MA, pada tanggal 14 Juli tahun 2023 lalu. Gugatan diajukan para anak pahlawan revolusi karena mereka menilai Inpres nomor 2 tahun 2023, Kepres nomor 17 tahun 2022 dan Kepres nomor 4 tahun 2023 Presiden Joko Widodo sangat tidak adil terhadap keluarganya sebagai jenderal pahlawan revolusi. 1 Inpres dan 2 Kepres itu dinilainya tidak adil karena pemerintah merasa mengakui kesalahan terhadap PKI dan menempatkan anak PKI menjadi korban yang akan mendapat ganti rugi. Sebaliknya, di dalam Inpres dan Kepres itu juga tidak ada anak-anak pahlawan revolusi yang ditempatkan jadi korban serta tidak ada santunan atau ganti rugi. Dalam judicial review yang diajukan, anak Jenderal Ahmad Yani minta Kepres permintaan maaf ke PKI dicabut. Dengan adanya Inpres, itu menunjukkan pemerintah meminta maaf kepada PKI. Jadi yang salah itu bukan PKI, tapi yang salah itu TNI, dan pengorbanan ini gak ada artinya, ujar Amelia Ayani. Terbitnya keputusan Presiden, Kepres, dan instruksi Presiden, Inpres, dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang seolah-olah pemerintah meminta maaf kepada anak hingga keturunan. Dari anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, mendapat tanggapan dari anak Jenderal Ahmad Yani, yakni Amelia, pemerintah bak minta maaf ke anak PKI, anak Jenderal Ahmad Yani Meradang, Kepres Jokowi digugat. 3 anak Jenderal Ahmad Yani yakni Untung Mufreni Ayani, Irawan Suraidi Ayani dan Amelia Ayani mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, MA, pada tanggal 14 Juli tahun 2023 lalu. Gugatan diajukan para anak pahlawan revolusi karena mereka menilai Inpres nomor 2 tahun 2023, Kepres nomor 17 tahun 2022 dan Kepres nomor 4 tahun 2023 Presiden Joko Widodo sangat tidak adil terhadap keluarganya sebagai jenderal pahlawan revolusi. 1 Inpres dan 2 Kepres itu dinilainya tidak adil karena pemerintah merasa mengakui kesalahan terhadap PKI dan menempatkan anak PKI menjadi korban yang akan mendapat ganti rugi. Sebaliknya, di dalam Inpres dan Kepres itu juga tidak ada anak-anak pahlawan revolusi yang ditempatkan jadi korban serta tidak ada santunan atau ganti rugi. Dalam judicial review yang diajukan, anak Jenderal Ahmad Yani minta Kepres permintaan maaf ke PKI dicabut. Dengan adanya Inpres, itu menunjukkan pemerintah meminta maaf kepada PKI. Jadi yang salah itu bukan PKI, tapi yang salah itu TNI, dan pengorbanan ini gak ada artinya, ujar Amelia Ayani. Terbitnya keputusan Presiden, Kepres, dan instruksi Presiden, Inpres, dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang seolah-olah pemerintah meminta maaf kepada anak hingga keturunan. Dari anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, mendapat tanggapan dari anak Jenderal Ahmad Yani, yakni Amelia Yani Meradang.